Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, kemarin beredar luas di media sosial sebuah video yang memperlihatkan sebuah kasus intoleransi akut. Dalam video tersebut terlihat seseorang berbaju biru sedang menerobos properti yang bukan miliknya, masuk ke dalam properti tersebut, kemudian menginstruksikan orang-orang yang berada di dalam properti tersebut untuk berhenti beribadah, yang kalau menurut saya adalah ibadahnya umat Kristiani. Untuk lebih jelasnya, check this out. Sabar. Ini Tuhan. Udah, Pak, mau ibadah, Pak. Mau ibadah dulu, Pak. Menurut saya, jelas ini adalah intoleransi. Jelas ini adalah pelarangan aktivitas peribadatan yang merupakan hak setiap warga negara Indonesia. Dan jelas ini adalah pelanggaran konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Masih menurut Konstitusi Republik Indonesia, hak beragama dan menjalankan ibadah merupakan hak asasi yang termaktub dalam Konstitusi Republik Indonesia. Dengan kata lain, apabila tidak terjadi penindakan oleh negara, misalnya melalui institusi Polri, berarti negara telah melakukan pembiaran. Dan dalam hal ini, telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia oleh negara. Dilansir dari kantor berita Kompas.com, kejadian ini terjadi di Gereja Kristen Kemah Daud atau GKKD pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar jam 9.30 pagi. Alias ini baru kemarin banget. Dilaporkan bahwa Ketua RT 12 yang pakai baju biru tadi, Wawan Kurniawan, memasuki pekarangan gereja dengan melompat masuk manjat pagar, menerobos masuk ke ruangan, menunjuk-nunjuk jemaah dan menyuruh-nyuruh jemaah untuk menghentikan peribadatan. Pihak jemaat yang beribadah sebetulnya sudah minta waktu ke Wawan sekitar 1 jam aja agar ibadah bisa selesai. Namun Wawan, Ketua RT 12 tadi tetap ngamuk-ngamuk di dalam gereja hingga akhirnya peribadatan pun terpaksa dihentikan. Ketika dimintai keterangan oleh media, Wawan mengaku bahwa dia melakukan itu karena properti tersebut tidak mengantongi izin untuk dijadikan tempat ibadah. Sementara dari jemaat gereja, Ketua Panitia Ibadah Gereja Kristen Kemah Daud atau GKKD, Pak Parlin Sihombing, mengatakan bahwa gereja itu sudah dibangun sejak tahun 2009. Lalu pada tahun 2014, pihak gereja sudah mengajukan izin tempat ibadah dan mendapatkan persetujuan warga dengan mengumpulkan 75 KTP warga setempat, seperti yang sudah diharuskan oleh aturan. Nah, Parlin bilang, sebenarnya sudah lengkap dukungan warga. Juga jumlah jemaat sudah mencapai 100 orang. Parlin menambahkan pihaknya sudah mengikuti prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku, mulai dari dukungan hingga ke perizinan. Namun hingga saat ini, izin itu belum juga diterima oleh pihak gereja. Pak Parlin menambahkan bahwa mereka sudah mencoba lagi kemarin, karena didengar pidato Pak Jokowi ya bahwa beribadah itu adalah hak setiap warga negara. Jadi mereka rindu, mereka punya gedung, mereka ingin beribadah. Menyedihkan ya. Pertama, bahwa beribadah itu adalah hak asasi. Seharusnya seseorang nggak perlu mengantongi izin dari siapapun untuk melakukan peribadatan menurut agama yang ia percayai. Terlebih, agama yang ia percayai adalah salah satu agama yang diakui dan dilindungi oleh negara.
Konstitusi kita tidak mengatakan bahwa kebebasan beribadah dijamin oleh negara apabila diizinkan oleh ketua RT. Nggak ada itu. Kedua, kalau memang dirasa izin itu belum turun, sebagai pihak RT, Wawan seharusnya membantu warganya agar izin itu segera turun. Bukan malah seperti mempersekusi orang lain yang sedang beribadah hanya karena tidak sama agamanya. Ketiga, Indonesia adalah negara yang berketuhanan. Bukan negara yang memenangkan satu agama di atas agama lain karena jumlah pemeluknya lebih banyak. Kedudukan antara agama yang diakui itu sejajar dalam konteks bernegara. Akhir kata, saya mengajak seluruh penonton gagasan UKI untuk mengutuk apa yang sudah dilakukan oleh Pak Wawan Kurniawan dan mendesak aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan tegas kepada Pak Wawan. Kita ingin negara kesatuan Republik Indonesia untuk seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada toleransi untuk intoleransi. Saya Dede Prayudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.